Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ria Lafita Yusna dengan NIM 215042444025 dengan kelas F1.2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang listrik dan elektronika dasar yang berjudul multimeter. Pengertian multimeter. Multimeter atau avometer adalah merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besaran listrik, baik arus listrik, tegangan listrik, dan nilai tahanan. Dalam pengaplikasiannya, selain digunakan untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan, multimeter sering juga digunakan untuk memeriksa keadaan dari komponen-komponen elektronika. Multimeter ada dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur atau meter dengan tipe jarum penunjuk, sehingga membaca hasil ukur harus dilakukan dengan cara melihat posisi jarum penunjuk pada meter dan melihat posisi saklar selektor pada posisi batas ukur, kemudian melakukan perhitungan secara manual untuk mendapat hasil ukurnya. Multimeter digital atau sering juga disebut sebagai digital multimeter sama merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Hasil ukur yang ditampilkan pada multimeter digital merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur. Berikut merupakan gambar multimeter analog dan multimeter digital. Bagian-bagian multimeter. 1. Papan saklar. Papan saklar multimeter digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Pada papan saklar terdapat saklar-saklar tahanan, resistan atau resistansi dalam satuan ohm, tegangan AC dan DC, watt arus DC ampere, dan skala-skala lainnya. Yang kedua, skrup pengatur posisi jarum. Skrup pengatur posisi jarum pada multimeter digunakan untuk menera jarum penunjuk pada angka 0, sebelah kiri pada saklar. Pada skala, tombol pengatur jarum pada posisi 0 atau zero adjustment. Tombol pengatur jarum posisi 0, zero adjustment, digunakan untuk menera jarum penunjuk pada angka 0 sebelum multimeter digunakan. Untuk mengukur nilai tahanan atau resistan dalam praktek, pada ujung kabel prop dipertemukan. Tombol diputar untuk memosisikan jarum pada angka 0. Yang ketiga, lubang kabel prop multimeter. Lubang prop multimeter merupakan tempat untuk menghubungkan kabel prop dengan multimeter, ditandai dengan tanda positif atau odd dan negatif atau common. Pada multimeter yang lebih lengkap terdapat juga lubang untuk mengukur FE, transistor, atau penguatan arus searah DC ampere oleh transistor berdasarkan fungsi dan jenisnya, dan lubang untuk mengukur kapasitas kapasitor. Fungsi multimeter. Yang pertama, mengukur besaran listrik, yakni arus listrik bolak-balik AC, arus listrik searah DC, tegangan AC maupun DC, dan tahanan. Yang kedua, untuk memeriksa kondisi komponen pada alat-alat elektronika. Yang ketiga, sebagai penguji tester transistor. Cara menggunakan multimeter. Cara menggunakan
Cara melakukan kalibrasi pada multimeter adalah: 1. Hidupkan terlebih dahulu multimeter. 2. Arahkan range feed kebesaran ohm dengan skala 1 kilo ohm. Yang ketiga, hubungkan terminal positif dan negatif, sesuaikan jarum pada multimeter hingga tepat berada di angka 0. Yang keempat, setelah tepat berada pada angka 0, lepaskan kembali terminal positif dan negatif multimeter. Dan yang kelima, multimeter siap digunakan. Selain dari cara melakukan kalibrasi, ada juga cara mengukur tegangan DC, cara mengukur tegangan AC, watt arus DC, nilai hambatan sebuah resistor tetap, nilai hambatan sebuah resistor variabel, mengecek hubung singkat atau koneksi, mengecek dioda, mengecek transistor NPN, mengecek transistor elektrolit. Yang pertama, mengukur tegangan DC. 1. Atur selektor pada posisi DC volt. Yang kedua, pilih skala batas ukur berdasarkan perkiraan besar tegangan yang akan dicek. Jika tegangan yang dicek sekitar 12 volt, maka atur posisi skala di atas ukur 50 volt. Untuk mengukur tegangan yang tidak diketahui besarannya, maka atur batas ukur pada posisi tertinggi supaya multimeter tidak rusak. Yang keempat, hubungkan secara paralel multimeter ke titik tegangan yang akan dicek. Probe warna merah pada posisi positif dan probe warna hitam pada titik negatif, tidak boleh terbalik. Dan yang kelima, baca hasil ukur pada multimeter sesuai dengan skala yang telah digunakan tadi. Yang kedua, mengukur tegangan AC. 1. Atur selektor pada posisi AC pole. Yang kedua, pilih skala batas ukur berdasarkan perkiraan besar tegangan yang akan dicek. Jika tegangan yang dicek sekitar 12 volt, maka atur posisi skala di atas ukur 50 volt. 3. Untuk mengukur tegangan yang tidak diketahui besarannya. 4. Hubungkan secara paralel probe multimeter ke titik tegangan yang akan dicek. Pemasangan probe multimeter tidak boleh terbalik. 5. Baca hasil ukur pada multimeter sesuai dengan skala yang digunakan. 3. Mengukur kuat arus DC. 1. Atur selektor pada posisi DC ampere. 2. Pilih skala batas ukur berdasarkan perkiraan besar arus yang akan dicek. Misal, arus yang dicek sekitar 100 mA, maka atur posisi skala di atas ukur 250 ampere atau 500 ampere, 500 mA. 3. Perhatikan dengan benar batas maksimal kuat arus yang mampu diukur oleh multimeter, karena jika melebihi batas, maka fuse atau sekring pada multimeter akan putus, dan multimeter sementara tidak bisa dipakai, dan fuse atau sekring harus diganti dahulu. 4. Pemasangan probe multimeter tidak sama dengan saat pengukuran tegangan DC dan AC. Karena mengukur arus berarti kita memutus salah satu hubungan atau daya ke beban yang akan dicek arusnya, lalu menjadikan multimeter sebagai penghubung. 5. Hubungkan probe multimeter merah pada output tegangan positif atau daya dan probe negatif pada input tegangan positif dari beban atau rangkaian yang akan dicek pemakaian arusnya. Dan yang kelima, baca hasil ukur pada multimeter. 4. Mengukur nilai hambatan sebuah resistor tetap. 1. Atur selektor pada posisi ohm. 2. Pilih skala batas ukur berdasarkan nilai resistor yang akan diukur. 3. Batas ukur ohmmeter biasanya diawali dengan kali. Artinya hasil penunjukan jarum nantinya dikalikan dengan angka pengali sesuai batas ukur. 4. Hubungkan kedua probe multimeter pada kedua ujung resistor. Dan yang kelima,
Baca hasil ukur pada multimeter, pastikan nilai penunjukan multimeter sama dengan nilai yang ditunjukkan oleh gelang warna resistor. 5. Mengukur nilai hambatan sebuah resistor variabel. 1. Atur selektor pada posisi ohmmeter. 2. Pilih skala batas ukur berdasarkan nilai variabel resistor yang akan diukur. 3. Batas ukur ohmmeter biasanya diawali dengan kali, artinya hasil pengukuran jarum nantinya dikalikan dengan angka pengali sesuai batas ukur. 4. Hubungkan kedua probe multimeter pada kedua ujung resistor, boleh terbalik. 5. Sambil membaca hasil ukur pada multimeter, putar atau geser posisi variabel resistor dan pastikan penunjukan jarum multimeter berubah sesuai dengan putaran FR. 6. Mengecek hubungan singkat atau koneksi. 1. Atur selektor pada posisi ohmmeter. 2. Pilih skala batas ukur kali 1. 3. Hubungkan kedua probe multimeter pada kedua ujung kabel atau terminal yang akan dicek koneksinya. 4. Baca hasil ukur pada multimeter. Semakin kecil nilai hambatan yang ditunjukkan, maka semakin baik konektivitasnya. 5. Jika jarum multimeter tidak menunjukkan kemungkinan kabel atau terminal tersebut putus. 7. Mengecek dioda. 1. Atur selektor pada posisi ohmmeter. 2. Pilih skala batas ukur kali 1 kilo. 3. Hubungkan probe multimeter negatif pada anoda dan probe positif pada katoda. 4. Jika dioda yang dicek berupa LED, maka batas ukur pada kali 1 dan saat dicek LED akan menyala. Jika multimeter menunjukkan ke angka tertentu, biasanya sekitar 5-20 kilo, berarti dioda baik. Jika tidak menunjukkan, berarti dioda rusak atau putus. 6. Lepaskan kedua probe, lalu hubungkan probe multimeter positif pada anoda dan probe negatif pada katoda. 7. Jika jarum multimeter tidak menunjukkan atau tidak bergerak, berarti dioda baik. Jika bergerak, berarti dioda rusak, bocor, tembus katoda anoda. 8. Mengecek transistor NPN. 1. Atur selektor pada posisi ohmmeter. 2. Pilih skala batas ukur kali 1 kilo. 3. Hubungkan probe multimeter negatif pada basis dan probe positif pada kolektor. 4. Jika multimeter menunjukkan ke angka tertentu, biasanya sekitar 5-20 kilo, berarti transistor baik. Jika tidak menunjuk, berarti transistor rusak, putus. 5. Lepaskan kedua probe, lalu hubungkan probe multimeter positif pada basis dan probe negatif pada kolektor. 6. Jika jarum multimeter tidak menunjuk atau tidak bergerak, berarti transistor baik. Jika bergerak, berarti transistor rusak, bocor. 7. Hubungkan probe multimeter negatif pada basis dan probe positif pada emitor. 8. Jika multimeter menunjukkan ke angka tertentu, biasanya sekitar 5-20 kilo, berarti transistor baik. Jika tidak menunjukkan, berarti transistor rusak atau putus. 9. Lepaskan kedua probe, lalu hubungkan probe multimeter positif pada basis dan probe negatif pada emitor. 10. Jika jarum multimeter tidak menunjuk atau tidak bergerak, berarti transistor baik. Jika bergerak, berarti transistor rusak. 11. Hubungkan probe multimeter positif pada emitor dan probe negatif pada kolektor. 12. Jika jarum multimeter tidak menunjuk atau tidak bergerak, berarti transistor baik. Jika bergerak, berarti transistor rusak. 13. Catatan: pengecekan probe multimeter negatif pada emitor dan probe positif pada kolektor tidak diperlukan. Yang ke-9, mengecek transistor PNP. 1. Atur selektor pada posisi ohmmeter. 2. Pilih skala batas ukur kali 1 kilo. 3. Hubungkan probe multimeter positif pada basis dan probe negatif pada kolektor. Jika multimeter menunjukkan ke angka tertentu, berarti transistor baik. Jika tidak menunjukkan, berarti transistor rusak.
5. Lepaskan kedua probe, lalu hubungkan probe multimeter negatif pada basis dan probe positif pada kolektor. 6. Jika jarum multimeter tidak menunjuk atau tidak bergerak, berarti transistor baik. Jika bergerak, berarti transistor rusak. 7. Hubungkan probe multimeter positif pada basis, probe negatif pada emitor. 8. Jika multimeter menunjuk ke angka tertentu, berarti transistor baik. Jika tidak menunjuk, berarti transistor rusak. 9. Lepaskan kedua probe, lalu hubungkan probe multimeter negatif pada basis dan probe positif pada emitor. 10. Jika jarum multimeter tidak menunjukkan atau tidak bergerak, berarti transistor baik. Jika bergerak, berarti transistor rusak. 11. Hubungkan probe multimeter negatif pada emitor dan probe positif pada kolektor. 12. Jika jarum multimeter tidak menunjukkan atau tidak bergerak, berarti transistor baik. Jika bergerak, berarti transistor rusak. 13. Catatan, pengecekan probe multimeter positif pada emitor dan probe negatif pada kolektor tidak diperlukan. 10. Mengecek transistor elektrolit. 1. Atur selektor pada posisi ohmmeter. 2. Pilih skala batas ukur kali 1 untuk nilai elko di atas 1000 kali 10 untuk nilai elko di atas 100 sampai 1000 kali 100 untuk nilai 10 sampai 100 dan kali 1K untuk nilai elko di bawah 10. 3. Hubungkan probe multimeter negatif pada kaki positif elko dan probe positif pada kaki negatif elko. 4. Pastikan jarum multimeter bergerak ke kanan sampai nilai tertentu, tergantung nilai elko. Lakukan ke posisi semula. 5. Jika jarum bergerak dan tidak kembali, maka dipastikan elko bocor. 6. Jika jarum tidak bergerak, maka elko kering, tidak menghantar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.